serahkanlah harta rampasan ini untukmu, maksudnya Khaybar, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjuki kalian jalan yang lurus. Kata ulama, Mekah tidak jadi melawan atau tidak bisa melawan. Di perang Hunain juga jumlah mereka sampai 30.000 orang juga tidak bisa mengalahkan pasukan muslimin. Ayat 21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Dan Allah telah menjanjikan kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan Allah Maha Kuasa lagi atas segala sesuatunya. Dikatakan oleh para ulama ayat 21 turun tentang kota Taif. Nanti kita pelajari setelah perang Hunain bagaimana kota Taif tidak bisa ditembus, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah wilayah-wilayah yang belum dikuasai di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dibuka setelah beliau meninggal. Ayat 22, walau qatalakumul ladina kafaru lawallaul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sekiranya orang-orang kafir itu juga berusaha memerangi kalian, pasti mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindungan dan tidak pula penolong. Kalau orang Islam keluar dengan pasukan yang benar, ikhlas karena Allah, betul jihad sedang terjadi, maka Allah janjikan kemenangan. Tapi banyak mereka masih ragu dan bimbang. Gitu. Ayat 23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu semua peraturan Allah, sunnatullah yang telah berlaku sejak dulu. Orang beriman dari dulu jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka ikhlas, mereka menang, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Beriman, beramal saleh, menang. Dan kalau sudah masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian, bukan lagi kita yang membunuh itu. Allah yang memudahkan kita membunuh orang kafir. Makanya Allah berfirman kepada Nabi SAW dan para sahabat, ya, a'udzubillahi minasyaitonir dalam ayat lain, ya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad, beritahukan kepada umatmu, pasukanmu, bahwasanya bukan kalian yang membunuh, tapi Allah yang telah membunuh mereka orang-orang kafir, dan bukan kalian yang melempar tombak, anak panah, pedang yang diayunkan, tapi Allah lah yang telah mengayunkannya atau melemparkannya. Ayat 24, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira. Dan dialah telah menahan tangan mereka dari membinasakan kalian dan menahan tangan kalian untuk membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya waktu pada saat akan pembebasan kota Mekah ini, ada ulama tafsir mengatakan terjadi di kesepakatan Hudaybiyah. Tidak jadi Quraisy menyerang muslimin padahal sudah depan mata. Muslimin juga tidak jadi berperang juga sudah depan mata. Allah berikan kesepakatan. Juga ada yang mengatakan ini adalah pembebasan kota Mekah. Bagaimana Mekah tidak punya persiapan, akhirnya mereka menyerahkan Mekah. Jadi ditahan tangan mereka tidak bisa melawan, muslimin juga tidak perlu membantai mereka. Ayat 25, humul ladina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufa. والهدي معكوفة أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram pada saat kesepakatan Hudaybiyah. Dan ini tidak bisa dilepaskan, ya. Kesepakatan Hudaybiyah, pembebasan kota Mekah, perang Hunain. Ini satu paket. Ini tiga hal yang terjadi sangat dekat dan memang berhubungan dengan ayat-ayat dalam surah Al-Fatih ini. Mereka orang-orang kafir yang telah menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban kalian pada saat kesepakatan Hudaybiyah. Sampai ke tempat penyembelihannya. Karena Nabi SAW waktu pergi dari Mekah pakai baju ihram, itu kan membawa hadyu, hewan kurban yang tadinya mau dikurbankan pada saat umroh, yang batal umrohnya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan mukminah, ya, atau perempuan-perempuan mukmin yang tidak kalian kenali di Mekah, maka sehingga kalian akan membunuh mereka, ya, tidak karena tidak tahu, yang menyebabkan kalian akan ditimpa kesusahan tanpa pengetahuan. Tentulah Allah tidak akan menahan tangan kalian membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengadab orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Maksudnya adalah waktu kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak jadi perang padahal mereka sudah 1.000 orang dan mereka bawa pedang. Mereka bisa menyerang Mekah, sudah depan mata. Pasukan Quraisy juga ada di situ pada saat itu keluar
Yang 3.000 orang juga depan mata tinggal diserang menguasai Mekah. Tapi Allah menyebutkan sebabnya kenapa Allah tahan pada saat itu tidak jadi perperangan. Karena dalam Mekah ada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang menyembunyikan Islamnya. Kalau pasukan Islam masuk waktu itu dan membantai, membunuh, akhirnya ada orang Islam yang terbunuh. Dan itu akan mendatangkan penyesalan buat kalian. Ini kata Allah SWT di ayat 25-nya tadi. Dan kalau seandainya tidak ada umat Islam di situ, di Mekah, tidak bercampur baur dengan orang kafir, kami pasti akan azab mereka dengan azab yang pedih. Kata ulama tafsir, sebagian besar mereka mengatakan ayat 25 ini sangat jelas. Kalau ada satu wilayah, tidak ada satupun muslimnya di situ, maka mudah sekali Allah hukum. Mudah sekali Allah azab. Tapi kalau ada muslim di situ satu saja, itu sudah cukup menjadi penghambat atau tidak jadinya Allah menghukum mereka karena keimanan orang itu. Apalagi kalau dasarnya dia orang soleh. Ya. Jadi selamatnya negara-negara kafir sebenarnya sekarang ini bukan karena mereka itu makmur, tapi Allah menyelamatkan justru karena adanya umat Islam di sana. Dan dengan hikmah Allah subhanallah, seluruh dunia ini ada saja orang Islam. Tidak ada yang tidak ada orang Islam gitu. Sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadi menghukum mereka. Ayat 26. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Kata ulama adalah kalimat tauhid, dan makna lain adalah ketawaduan. Makanya Nabi SAW waktu masuk Mekah bukannya justru sombong seperti orang jahiliyah. Kalau orang kafir menang mereka malah sombong-sombong gitu kan. Kalau muslimin malah tidak, malah mereka merendah. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah membuktikan dan membenarkan mimpi Rasulnya, ya, yaitu sesungguhnya kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala kalian dan mengguntingnya, sedang kalian tidak merasa takut. Maka Allah menjadikan atau mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan dia akan memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Makna ayat 27 ini teman-teman adalah umrat qadha. Masih ingat gak kisah umrat qadha? Setelah kesepakatan Hudaybiyah dan pembebasan Khaybar, Nabi SAW tahun depannya datang umrah, namanya umrat qadha, yang mereka masuk ke Mekah selama 3 hari, sempat ibadah, umrah segala macam, cukur rambut mereka. Ayat ini menjelaskan masalah itu. Kalau lupa apa boleh buat, ya, nasibnya itu. Ayat 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Islam ini pasti menang, enggak bakal pernah ada yang bisa menahannya. Sunnatullah, dia yang mengutus untuk memenangkan di atas agama semua, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Tinggal siapa yang mau bergerak gitu. Ayat 29 yang terakhir, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dan orang-orang yang bersama dengannya, para sahabat, sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya.
Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka dengan membaca ayat ini, Nabi SAW membaca terus ayat ini sampai akhirnya tiba di wilayah Khif tadi. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan pasukannya. Pasukan yang pertama tiba di Khif adalah pasukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi, juga memasang kemah untuk Nabi SAW. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Dikarenakan terdapat beberapa dari pemuka dan pemuda Quraisy, juga kesatrianya yang tidak mau menyerahkan diri, bahkan berusaha membentuk pasukan dan berusaha menyerang. Dan mereka menyerang pasukan Khalid bin Walid. Lalu kelompok pasukan mereka berusaha menyerang pasukan Khalid bin Walid, sementara Nabi SAW telah melarang pasukan Khalid bin Walid untuk menyerang, tidak boleh membunuh kecuali 10 orang tadi. Pasukan-pasukan Quraisy yang terbentuk ini dan pemuda juga kesatria adalah dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al-Harith bin Hisham, dan Abdullah bin Rabi'ah. 4 orang ini mengajak anak-anak muda Mekah, kita keluar bentuk pasukan. Tapi bukan dalam Mekah, karena Mekah sudah masuk pasukan. Mereka keluar di luar Mekah. Nah, kebetulan untuk mereka keluar bentuk pasukan di luar, ketemu sama pasukannya Khalid bin Walid yang belum masuk ke Mekah. Tadinya pasukan Khalid bin Walid kebetulan di depan waktu awal mau menyerang. Tapi setelah menang, Nabi SAW letakkan bukan di depan lagi pasukan Khalid bin Walid, sudah dipindahkan. Maka pasukan Nabi SAW lebih dulu masuk, baru pasukan Khalid bin Walid terakhir masuk. Waktu sebelum masuk, sempat pasukan Khalid bin Walid ketemu dengan pasukan Quraisyin di luar pintu gerbang Mekah. Saat Khalid bin Walid menghadapi mereka, ia menawarkan agar mereka masuk Islam seraya berkata, wahai Ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas, ia menguasai Mekah sekarang, masuk Islamlah. Dan itu lebih baik buat engkau dan mereka. Tapi ternyata mereka menolak. Khalid bin Walid kemudian mengatakan, masuklah ke rumah-rumah kalian agar kalian mendapatkan keamanan. Mereka juga menolak, tetap saja mau berperang. Khalid lalu berkata, kalau begitu jangan halangi jalan kami masuki Mekah, karena Rasulullah SAW melarang kami memerangi kalian, kecuali individu saja di antara kalian, yang lain tidak boleh ikut campur. Ternyata di pasukan ada Ikrimah, dan Ikrimah termasuk orang yang memang harus dibunuh, sama juga dengan Safwan, gitu kan. Maka kata Khalid bin Walid, Ikrimah dan Safwan mau melawan silahkan, yang lain jangan ikut-ikutan. Tapi rupanya pasukan mereka tidak mau menyerahkan. Akhirnya Khalid bin Walid tidak menemukan celah kecuali memerangi mereka. Saat terjadi peperangan, terbunuh dari Quraisy sekitar 23 orang, dan tidak satupun dari muslimin yang terbunuh. Maka pasukan Ikrimah melarikan diri, termasuk Ikrimah sendiri melarikan diri bersama Safwan keluar Mekah. Dan pada pasukan Khalid bin Walid, ada yang mengejar Al-Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah, sambil keduanya melarikan diri, dan rumah mereka dan mereka melarikan diri pada saat itu ke rumah terdekat yang mereka bisa selamat, tepatnya rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani radhiyallahu anha adalah saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Keduanya lalu masuk ke rumah Ummu Hani sambil berkata, lindungilah kami wahai Ummu Hani. Ummu Hani lalu menjawab, aku telah melindungi kalian. Lalu Ummu Hani keluar dan melihat di depan rumahnya ada seseorang dari pasukan muslimin yang ia tidak mengenalnya, dan ternyata itu adalah adiknya sendiri Ali bin Abi Thalib yang sedang mengejar 2 orang ini, Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka Ummu Hani itu tentu muslimah, sudah masuk Islam dia. Ummu Hani berkata kepada Ali, wahai Ali, mereka berdua di bawah perlindunganku. Ali berkata, wahai Ummu Hani, mereka berdua telah berusaha memerangi kami. Maka demi Allah tidak boleh keluar rumahmu sampai ada perintah dari Nabi SAW. Ummu Hani berkata, aku akan menemui sendiri Nabi